Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah sholat subuh di Masjid Al-Basit yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi tuntunan untuk berdoa, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis. Di dalam Al-Quran misalnya di dalam surat Al-Baqarah ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah. Ada juga di dalam surat Al-Imran Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ada juga di dalam hadis kita diberi tuntunan berdoa sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari umur kami pada akhirnya, dan jadikanlah sebaik-baik amal perbuatan kami pada akhir hayat kami, dan jadikanlah sebaik-baik hari kami pada saat hari bertemu dengan Engkau nanti. Al-Hadis. Masih banyak lagi dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis. Dan pagi hari ini saya ingin sampaikan yang terkait dengan doa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bunyinya Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Insyaallah ini ibu-ibu sudah hafal ini. Karena biasanya doa ini digunakan untuk ketika bercermin. Ketika bercermin banyak orang-orang yang membaca doa ini. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus kejadianku, penciptaanku. Fa ahsin, maka perbaguslah akhlakku. Begitu. Tapi menurut Syekh Albani, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, doa itu bukan doa untuk bercermin. Ya, tidak ada riwayatnya bahwa doa ini khusus untuk bercermin, tidak ada. Ya, menurut Syekh Albani. Ya, jadi doa ini ya untuk kapan saja, kapan saja, pas duduk-duduk, pas habis sholat dan sebagainya, dipersilahkan. Ya. Nah, ini artinya penting. Ya. Kita diminta oleh Rasulullah untuk memohon kepada Allah agar akhlak kita diberi oleh Allah akhlak yang mulia. Khuluqi. Fa ahsin khuluqi. Maka jadikanlah akhlakku akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Begitu tuntunan doa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, akhlak itu
sesungguhnya seperti apa? Akhlak itu sering kita dengar, tetapi kadang-kadang mungkin orang di luar sana kurang paham akhlak itu. Akhlak itu menurut Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in itu maksudnya generasi setelah sahabat, setelah Rasulullah, itu disebut tabi'in. Nah, beliau mengatakan pada hakikatnya akhlak mulia, akhlak yang baik itu adalah berbuat baik kepada orang lain, tidak mengganggu orang lain, dan berwajah yang berseri-seri, bersikap ramah, dermawan, dan tidak mudah atau gampang marah-marah, dan seterusnya. Itu akhlak yang baik, akhlak yang mulia, berseri-seri. Nah, ini Ustadz Sugeng ini kalau ketemu saya kurang 100 meter sudah senyum-senyum, sudah kelihatan. Kalau papakan gitu, saya pas keluar, saya pakai mobil ya. Beliau ini kadang jalan sambil bawa payung, kadang bawa sepeda pancal gitu, saya lihat dari jauh, masih jauh itu loh. Sudah senyum-senyum, sudah berseri-seri. Ya Allah, ini sungguh luar biasa. Padahal giginya sudah nggak lengkap loh itu. Apalagi kalau lengkap. Bapak-bapak, itu kebiasaan yang bagus. Ya, kebiasaan yang bagus. Ya, kalau kebiasaannya itu apa, nanti waktu menjelang ajal itu juga itu yang muncul. Maka kita harus sering berseri-seri. Ya. Istri kepada suami, suami kepada istri, senyum. Ketemu rumah pulang dari masjid, suami assalamualaikum, senyum. Istri juga senyum. Berprasangka baik. Ono opo iki kok senyum-senyum iki. Wah, kalau sudah begini repot ini. Nanti pulang dari masjid ya senyum-senyum begitu dicurigai. Ono opo iki. Ya. Saya sudah biasa di rumah itu buka pintu, ada orang atau tidak ada orang, salam saya keraskan. Langsung dijawab oleh istri saya di dalam kamar. Waalaikumsalam. Ya. Saya buka pintu, senyum-senyum dia. Ya. Nah, itu kebiasaan yang harus ditumbuhkan. Itu bagian daripada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasanya minum minuman keras mau meninggal, minta minum minuman keras itu, minta. Orang yang biasanya meso-meso, dulu ketika saya di opname karena sakit tifus ya, di Dr. Stomo ya, bersebelah dengan orang yang meso-meso keras, meso terus gitu, meso gitu. Terus kok nggak dengar suaranya besoknya gitu, ternyata meninggal. Jadi akhirnya itu ya meso karena kebiasaannya meso begitu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu akhlak yang mulia. Itu harus kita miliki. Nah, ini intinya pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan. Mengapa kita ini harus memiliki akhlak yang mulia? Ada 5 alasan dan ada 5 hadis ya, yang mendasari bahwa kita ini harus berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia. Akhlak sudah jelas tadi. Ya. Nah, yang pertama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, innama bu'itsu li utammima sholihal akhlak. Ya. Kata beliau Rasulullah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Menjadikan akhlak yang mulia manusia-manusia itu.
Jadi itu salah satu alasan kita yang pertama, bahwa kita ini adalah al-ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul. Ya, mengikuti Rasul. Ya. Itu yang pertama. Mengapa kita ini harus berakhlak mulia? Ya. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengikuti yang lain. Walaupun sama-sama tertawanya, walaupun sama-sama senyumnya, walaupun sama-sama cerahnya wajahnya, tapi dasarnya adalah al-ittiba'ur rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu sekalian, akhlak mulia itu menjadikan timbangan kita, timbangan kebajikan kita itu berat. Ya. Padahal kalau timbangan kita itu berat, maka tempatnya itu fi 'isyatir radiyah. Tempatnya itu di tempat yang memuaskan, radiyah, memuaskan. Begitu. Hadisnya hadis At-Tirmidzi nomor 2002. Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khalqin hasanin wa innallaha la yabghadul fahishal badi'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin selain akhlak yang baik. Jelas. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada akhlak yang mulia itu. Memperberat timbangan itu tidak ada lagi. Jadi akhlak mulia itu adalah amalan untuk memperberat timbangan kebajikan orang mukmin. Dan timbangan yang berat inilah ya, akan menempatkan seseorang itu berada di dalam tempat yang fi 'isyatir radiyah, kepada tempat yang memuaskan, yang menyenangkan nanti di akhirat kelak. Itu alasan yang kedua, mengapa kita ini harus kita miliki akhlak yang mulia itu. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apabila seseorang itu memiliki akhlak yang mulia sampai akhir hayatnya, maka kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begini, lengkapnya begini artinya. Ya. Wahai Rasulullah, perkara apa yang banyak masukkan seseorang itu ke dalam surga? Perkara apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, takwa dan berakhlak yang baik. Ya. Itu ternyata banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Kata Rasulullah, bertakwa dan berakhlak yang baik. Kemudian Rasulullah juga ditanya, wahai Rasulullah, apa pula perkara yang banyak masukkan seseorang itu ke dalam neraka? Lawannya. Ya. Maka kata Rasulullah, perkara yang disebabkan karena mulut mereka dan kemaluan mereka. Jadi dua itu yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Karena mulut, pergunjingan, nyelatu, ngelek-ngelek, menfitnah dan seterusnya. Dan kemaluan. Itu jurusan yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Kalau jurusan yang memasukkan orang ke dalam surga, yang banyak memasukkan orang dalam surga adalah bertakwa dan berakhlak yang baik. Maka kita harus memiliki, para jamaah, akhlak yang mulia itu, akhlak yang baik itu. Kemudian yang keempat, orang yang berakhlak mulia itu
akan mendapatkan tempat di surga yang tinggi. Yang tinggi. Kalau ada orang yang tidak mau berdebat, ya, anu gini, nggak diladeni, meskipun sebenarnya dia itu benar, ya, tapi dia nggak mau berdebat-debat, nggak mau. Maka dia itu akan ditempatkan di surga bagian pinggiran. Bagian pinggiran. Tapi ada juga orang yang dia itu tidak mau berdusta, meskipun dustanya itu adalah gurauan. Maka orang seperti ini tidak mau berdusta meskipun bergurau, ya, maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, akan ditempatkan di tengah-tengah surga, dibangunkan istana di tengah-tengah surga. Padahal kan banyak orang yang berdusta, bergurau supaya diketawa-ketawain, lucu-lucu gitu. Pelawak-pelawak itu kan banyak. Berdusta tapi bergurau dia itu. Itu harus dihindari. Harus dihindari. Jadi berdusta meskipun itu bergurau, ya, itu kalau dihindari maka dia akan dibangunkan istana di tengah-tengah surga. Dan yang ketiga, kata beliau Rasulullah, aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang-orang yang berakhlak baik, bagi orang-orang yang berakhlak mulia. Ini hadis diriwayatkan Abu Dawud 4167. Sahih hadisnya. Jadi orang yang berakhlak mulia itu akan dibangunkan, akan diberikan jaminan oleh Rasulullah. Rasulullah menjamin loh ini, menjamin bahwa akan dibangunkan oleh Allah di surga yang tinggi. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan kemudian yang terakhir, mengapa kita ini harus berakhlak mulia, harus baik menjadi manusia itu, ya, baik, mulut baik, tangan baik, kaki baik, mata baik, dan semuanya, ya. Yang kelima, yang terakhir adalah kalau dia itu, seseorang itu berakhlak baik, itu tandanya keimanannya itu baik, tandanya keimanannya itu sempurna. Jadi kalau ada orang Islam kok akhlaknya itu buruk, ya, keimanannya itu tandanya itu keimanannya tidak baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi 1162. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwasanya akhlak mulia ini amat sangat penting. Ini merupakan bagian daripada ketakwaan, tetapi disebutkan di dalam hadis tersendiri karena begitu pentingnya akhlak yang mulia ini. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua berusaha bisa mendapatkan, memperoleh akhlak yang mulia ini. Allahumma ahsanta kholqi wa fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus penciptaanku, kejadianku,
maka perbaguslah akhlakku, akhlak kami. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.